Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Hari Ahad pagi. Ini insya Allah tayang hari Senin tapi videonya ya. Gua mau main bola ceritanya, tapi nggak di lapangan gede, di futsal. Cuman pingin bikin konten sebentar karena ada berita yang menarik ini dari seorang reporter atau wartawan olahraga Belanda. Namanya adalah Mike Verwij. Ini gue ambil dari akun AFC Ajax atau @European something ini. Nggak kebaca di sini, but anyway, dan juga banyak sebenarnya dikutip di akun-akun lainnya ya. Kalau Mike Verwij ini, by the way, Mike Verwij ini adalah seorang wartawan atau jurnalis olahraga di Belanda yang sering membuat artikel atau memberitakan sesuatu yang berkaitan dengan timnas Belanda pastinya dan juga Ajax. Nah, berkaitan dengan Ajax ini kan menarik karena manajer Ajax saat ini yaitu adalah Erik ten Hag. Itu kan dikaitkan sebagai salah satu kandidat terkuat menjadi manajer Manchester United untuk musim depan. Dan Mike Verwij ini mengatakan ya, kalau gue artikan, saya pikir tidak demikian. Oh sebentar, sorry. Saya pikir nih dari awal dulu ya. Saya pikir Erik ten Hag telah membuat persetujuan dengan Mark Overmars yang tidak lagi di Ajax ya. Kalau seandainya ada opportunity atau peluang besar datang atau menawarkan ke seorang Erik ten Hag, maka dia bisa cabut dari Ajax. Dan Edwin van der Sar sebagai direktur dari Ajax itu juga dikatakan akan memberikan respect terhadap keputusan tersebut. Kalau seandainya ini yang terjadi, artinya kalau seandainya Manchester United memberi tawaran ke Erik ten Hag dan Erik ten Hag setuju untuk bergabung, maka sepertinya pihak dari Ajax ini akan secara legowo. Ini kalau menurut Mike Verwij ya. Dan juga diberi kabar ya soal masalah Klaas-Jan Huntelaar yang sekarang ini menggantikan posisi dari Mark Overmars di Ajax ya. Kalau seandainya Erik ten Hag ini tidak terlibat banyak dalam penunjukan Klaas-Jan Huntelaar. Dan ini diartikan oleh Mike Verwij karena Huntelaar ini kan menggantikan posisi dari Mark Overmars, dan bahkan diberitakan ini di kalimat terakhirnya ya. Kalau menurut gua, yang gua artikan atau gua rangkum ya, menurut opini gua adalah Erik ten Hag bahkan bisa dijadikan kemungkinan atau ada kemungkinan tidak dijadikan struktur utama bagi Ajax untuk musim depan dari sisi Klaas-Jan Huntelaar. Menurut gua ini sedikit banyak masuk akal. Kenapa? Karena duo antara Erik ten Hag dan juga Mark Overmars ini sangat penting bagi prestasi Ajax selama ini. Jadi tidak Erik ten Hag jalan sendiri. Ini kan seperti kayak dulu Sir Alex Ferguson juga dengan beberapa directors dari Manchester United. Yang ketika Ed Woodward datang, ya susah begitu ya, karena ini duo yang sangat kebijakan di atas lapangan dan kebijakan di luar lapangan. Ini ya kombinasi antara keduanya, dan memang masuk akal kalau seandainya Klaas-Jan Huntelaar berpikir, ya kalau seandainya ten Hag mau cabut ya nggak apa-apa. Nanti dia akan datangkan pelatih yang bisa bekerja sama atau punya lebih bonding atau koneksi yang lebih erat dengan seorang Klaas-Jan Huntelaar. Itu bisa saja terjadi. Ditambahkan terakhir ini, kalau klub yang sekarang ini banyak disebut adalah Manchester United. Dan saya pikir ketika klub seperti Manchester United mendatangi Anda dan menginginkan Anda untuk pergi ke sana, Anda akan tetap pergi ke sana walaupun keadaan sedang kacau di sana. Kurang lebih demikian. Ini pendapat dari Mike Verwij. Dan ini karena ini hari Minggu, The Clasicernya baru nanti sore, tapi ini ada cuplikan dari Erik ten Hag ya ketika diwawancara terkait dengan konferensi pers The Clasicer. Erik ten Hag mengatakan kurang lebih dikaitkan dengan rumor Manchester United kan. Dia mengatakan dia hanya fokus musim ini. Dia bilang musim ini masih punya kesempatan untuk memenangkan 2 trofi. Ya menurut gue sangat masuk akal juga.
apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag ini, kalau ya dia tidak mungkin dong memberikan tanggapan positif ya terhadap rumor tersebut. Ini kan bisa bikin kacau tim atau bahkan klub. Jadi ya, dan itu memang sangat profesional kalau menurut gue ya. Dia ingin lebih fokus, konsentrasi kepada apa sekarang yang ada ini di Ajax. Dan kalau menurut gue, opini gue bagaimana tentang masalah Mike Verwij. Mike Verwij ini akunnya kalau gue lihat ini juga di follow cukup banyak ya. Dan kalau tidak salah, coba gue lihat ya, ya punya cukup banyak juga followernya, bahkan oleh media-media lain juga. Jadi tingkat kepercayaannya mungkin tinggi. Tapi apakah ini bisa disimpulkan bahwasannya 100% pasti Erik ten Hag? Kalau gue lihat sih belum ya. Walaupun arahnya cukup besar ke sana. Ini kalau gue lihat agak belibet. Sesuatu apa yang bisa membuat gue bilang seperti itu atau mengatakan seperti itu, yaitu tadi ternyata pergantian ya dari Marc Overmars ke Klaas Jan Huntelaar ini akan memberikan efek yang cukup besar juga bagi masa depan Erik ten Hag di Ajax. Dan ketidakpastian ini kan yang dihindari oleh para manajer. Sebenarnya bukan cuma para manajer sepak bola saja ya. Kita kalau bekerja juga kan pasti inginnya hal-hal yang pasti-pasti. Dan kedatangan Klaas Jan Huntelaar di tengah jalan ini kan memberi, kalau gue tangkap dari apa yang dikatakan dari Mike Verwij, ini memberikan ketidakpastian juga kepada Erik ten Hag mengenai posisinya di Ajax. Belum lagi kalau kabar yang sempat gue bahas juga di video gue sebelumnya tentang masalah Erik ten Hag ini pingin supaya bisa berbicara lebih di Champions League dengan mendatangkan pemain-pemain bintang. Tapi menurut dia, seperti dikatakan di artikel sebelumnya yang gue bahas juga di video gue, mengatakan ya Ajax tidak bisa mendatangkan pemain-pemain dengan kaliber raksasa, kurang lebih demikian. Dan ini akumulasi hal ini, belum lagi rumor yang semakin kencang dia kandidat terkuat dari salah satu kandidat terkuat untuk menjadi manajer Manchester United musim depan. Jadi menurut gue akumulasi hal-hal tersebut ini kalau dijadikan satu, maka muaranya ya akan memberikan peluang yang cukup besar bagi seorang Erik ten Hag menjadi manajer dari Manchester United. Dan tentu saja bola sekarang ini berada di manajemen atau board director dari Manchester United itu sendiri, karena kan mereka yang akan menentukan, tentu saja dengan masukan dari seorang Ralf Rangnick. Sebelum gue akhiri video ini, sampai sekarang di Belanda belum ada kalau menurut gue ya, setahu gue nih, gue baca dari media-media, belum ada bocoran kayak Erik ten Hag mengadakan pertemuan dengan pihak, ini belum ada sama sekali. Jadi tapi kan gue nggak tahu ya, bisa jadi pertemuannya dengan by phone juga kan, itu sesuatu yang sangat mungkin juga di zaman sekarang. Tapi yang jelas segala sesuatunya kalau ringan amatiran ala gue, menurut opini gue masih seputar rumor, walaupun semakin lama semakin kencang. Kurang lebih demikian. Bagaimana teman-teman di rumah menanggapi berita ini? Semakin optimis siapa manajer Manchester United selanjutnya? Apa yang disukai dari Erik ten Hag kalau menjadi manajer Manchester United? Bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin. Jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Thank you.